Haleluya. Selamat bertemu lagi di dalam Renungan 79 dengan program 365 hari yang mengubahkan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari dan kita renungkan setiap hari akan mengubah setiap pikiran kita, karakter kita, juga perilaku kita menuju serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar di dalam Markus pasal yang ke-10 dan saya akan ambil di dalam perikop yang di ayat 28 sampai 31. Dan saya akan memberikan judul pada renungan saat ini adalah Tuhan tidak pernah berhutang. Kita mau belajar saat ini siapa saja yang ada di dalam perikop ini. Kita dapat melihat ada Petrus yang mewakili para murid dan juga ada Yesus di situ. Kemudian di dalam perikop ini Petrus juga memberikan pernyataan kepada Yesus dan Yesus menanggapi pernyataan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pernyataan Petrus kepada Yesus terjadi karena Petrus menanggapi percakapan Yesus di perikop yang sebelumnya bersama dengan seorang kaya mengenai apa yang harus diperbuat untuk mendapat kehidupan yang kekal. Kemudian peristiwa ini terjadi ketika Yesus berangkat meneruskan perjalanannya setelah Yesus selesai mengajar di daerah Yudea di seberang Sungai Yordan. Kita mau belajar dari ayat yang ke-28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Berbeda dengan seorang kaya yang bercakap-cakap dengan Yesus di perikop yang sebelumnya, di sini Petrus menyatakan bahwa mereka telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Petrus ini bukanlah sebuah kesombongan atau perasaan berjasa, tetapi di sini adalah fakta. Mereka sudah mempertaruhkan segala-galanya saat meninggalkan harta mereka untuk mengikuti Yesus untuk menjadi muridnya. Kemudian di ayat yang ke-29, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya," dan di ayat yang ke-30, "orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Nah, di sini Yesus memberikan respon untuk pernyataan Petrus. Yesus meneguhkan bahwa pilihan mereka ini sudah tepat. Dengan meninggalkan segala-galanya, mereka menjadi tidak punya pilihan selain berserah, berpasrah kepada Yesus. Dan di situ justru Allah bisa menunjukkan pemeliharaannya kepada murid-muridnya. Nah, yang kita dapat pelajari dari Petrus dan murid-murid adalah ketulusannya dalam melayani dan mengikut Yesus. Kesungguhannya dalam melayani Tuhan, meskipun ada banyak tantangan, penganiayaan, penderitaan, seperti yang dikatakan di ayat 30, di situ mereka tetap memberikan dirinya dengan tulus untuk mengikuti dan melayani Tuhan. Kemudian yang kita dapat pelajari dari Tuhan adalah Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak akan menutup mata untuk setiap kesungguhan, untuk setiap ketulusan kita dalam mengikuti dan melayani Tuhan. Harta yang dibahas di dalam perikop ini adalah ada dua. Yang pertama adalah harta kekayaan dunia yang tidak kekal. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta di dalam dunia ini, tetapi biarlah kita boleh tetap berfokus kepada kekekalan. Kemudian yang kedua adalah sifat sombong, mengharapkan imbalan dalam mengikuti dan melayani Tuhan. Ketika dirasa tidak cukup imbalannya, kita menjadi ogah-ogahan dalam mengikut Tuhan. Tuhan, kenapa sih? Aku sudah mengikut Tuhan loh. Aku sudah melayani Tuhan loh. Tetapi kenapa aku harus masih
mengalami setiap pergumulan, masih banyak merasakan penderitaan. Nah, biarlah saat ini melalui renungan yang kita pelajari hari ini, kita dapat belajar yang pertama, di dalam mengikuti dan melayani Tuhan Yesus, kita tidak boleh menempatkan harta sebagai pusat dalam hidup kita. Tetapi Yesuslah yang menjadi pusat hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-21. Di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Biarlah kita boleh tetap berfokus pada kekekalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Harta kita tidak bisa memberikan kekekalan. Hanya kepada Tuhan Yesuslah yang memberikan jalan untuk kita menuju kekekalan. Kemudian yang kedua, kesombongan hanya akan menjatuhkan kita. Buang setiap sifat sombong kita. Sombong karena kita memiliki harta yang banyak. Kita bisa memberi, tapi tidak dengan ketulusan hati, tidak dengan keikhlasan. Atau mungkin kita bisa melayani. Kita sombong, cuma aku loh yang bisa menarik hadirat Tuhan. Biarlah sifat-sifat sombong itu kita boleh buang. Dikatakan di dalam Yesaya 2 ayat yang ke-11a, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang angkuh akan ditundukkan. Juga dikatakan di dalam Amsal 21 ayat yang keempat, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengikuti dan melayani Tuhan, itu adalah sebuah rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani, itu hanyalah kita sebagai hamba. Apa yang kita bisa lakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan ketika kita melayani dengan kesungguhan hati, itu adalah rasa terima kasih kita. Karena kita diberikan kesempatan untuk melayani dan mengikuti Tuhan. Kemudian yang terakhir, di ayat yang ke-30, dan pada zaman sekarang, zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ini adalah janji Tuhan. Ketika kita mengikuti dan melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita, ketulusan hati, keikhlasan hati kita, dan seluruh kekuatan kita, ada janji hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Puji nama Tuhan, terima kasih, inilah yang menjadi renungan kita saat ini. Dan bila Bapak Ibu ada yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu dan menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang datang kepada kami saat ini, Bapa. Ajar kami untuk kami boleh tetap terus berfokus pada Engkau yang memberikan kepada kami jalan keselamatan dan hidup yang kekal. Kalaupun kami diizinkan, diberikan kesempatan untuk mengikuti Engkau dan melayani Engkau, biarlah hati kami boleh penuh dengan kesungguhan hati, penuh dengan ketulusan hati Tuhan untuk melayani Engkau. Bukan menjadi sebuah kesombongan, tetapi terus latih kami untuk kami boleh memiliki kerendahan hati Bapa. Karena kami hanyalah seorang hamba yang melakukan apa yang Tuhan kami suruh kepada kami. Dan biarlah kami boleh terus melayani Engkau dengan sepenuh kekuatan kami, sepenuh hati kami Bapa. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menyinari keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah kepada GPDI Magelang ini Tuhan, ketetapan-ketetapan-Mu, dan Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatan-Mu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Janji-Mu sangat teruji. Kami mengucap syukur berterima kasih untuk renungan firman Tuhan Pak. Saat ini Tuhan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.